Banyak yang meyakini bahwa kerja keras dapat membuat seseorang menjadi kaya. Bekerja hingga melebihi waktu kerja, menambah shift kerja, menambah jam lembur, dan menambah kerja sampingan dilakoni untuk meningkatkan penghasilan. Namun kenyataannya, meskipun uang didapat, badan kita yang akan rusak. Kesehatan tubuh menurun, begitu juga dengan kesehatan mental. Tak disangka, hubungan dengan keluarga dan sahabat pun menjadi renggang dan kurang harmonis. Semua kita lakukan untuk memperoleh uang yang lebih banyak. Namun, benarkah ini adalah cara yang tepat untuk menjadi kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma Nur Swarga. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang beberapa faktor yang bisa mempengaruhi orang menjadi kaya. Dan berikut adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi orang menjadi kaya. Yang pertama, kekuatan jaringan. Orang kaya ternyata bukan menggunakan kerja keras secara fisik untuk meningkatkan kekayaan mereka. Malahan, mereka memilih memaksimalkan jaringan pertemanan. Untuk meningkatkan usaha mereka bekerja keras dengan cara yang lain, yaitu dengan mengumpulkan orang-orang yang bisa membantu mereka, meningkatkan usaha mereka sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang. Orang kaya senang membuka kesempatan untuk memasuki lingkungan pertemanan yang baru, mengenal circle yang lebih luas, meskipun pada akhirnya mereka akan menyeleksi kembali mana yang benar-benar dapat saling memberi keuntungan. Dan mungkin menurut kalian itu kalian anggap oportunis ya, tapi orang kaya selalu berpikir untuk bernegosiasi dengan menawarkan kerjasama untuk keuntungan bersama. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah membina hubungan baik. Untuk bisa menjadi hebat dan bertahan lama, kamu harus bisa lebih bersikap konformis daripada sikap konfrontasi. Orang yang berhasil menjadi kaya, mereka paham gimana caranya untuk membina hubungan baik dengan berbagai pihak. Membina hubungan baik dengan pemerintah akan memudahkan kerjasama, kepercayaan, kemudahan dalam berbagai hal, dan tentu saja kesempatan untuk banyak peluang yang menguntungkan. Hubungan baik dengan pimpinan membawa kepercayaan. Membina hubungan baik dengan rekan kerja akan memberikan kenyamanan kerja dan saling tolong-menolong. Hubungan baik dengan konsumen membawa loyalitas dan membuka jalan untuk rekomendasi ke calon konsumen baru. Hubungan baik dengan penyedia jasa dan barang akan memudahkan kita untuk mendapatkan barang dengan kualitas terbaik, disertai informasi yang lengkap tentang kelebihan dan kekurangannya, sehingga muncul rasa saling percaya, kemudahan mendapatkan diskon, yang tentunya memberikan keuntungan jangka panjang. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kolaborasi, teman-teman. Mengumpulkan massa itu tidak mudah ya, begitu juga dengan menarik pelanggan baru. Iklan bisa saja membantu, namun seberapa banyak pengaruhnya orang kaya menggunakan kolaborasi. Untuk dapat meningkatkan pasar, dengan kolaborasi, masing-masing pilihan akan dapat menggabungkan massanya untuk menjadi bangsa pasar yang lebih besar. Contoh yang bisa diambil adalah banyak bisnis saat ini yang melakukan kolaborasi dengan brand lain atau dengan para influencer dan menghadirkan produk baru yang sangat fresh. Produk yang secara logika terkadang tidak berhubungan seperti produk makanan dan make up, nyatanya bisa berhasil mendapat perhatian dari masyarakat dan meningkatkan penjualan. Faktor selanjutnya adalah faktor yang keempat, yaitu menggunakan pengaruh. Kebanyakan orang menganggap bekerja sebagai sesuatu hal yang mulia dan terhormat. Sedangkan orang kaya beranggapan bahwa orang akan terhormat ketika mencapai kesuksesan, sehingga mereka akan termotivasi untuk sukses dan bukan sekedar bekerja. Orang kaya akan menggunakan pengaruh agar pekerjaannya bekerja semaksimal mungkin dan siap memberikan imbalan sesuai pekerjaan mereka. Pegawai akan terbiasa berhemat untuk dapat mencukupkan gaji mereka pada kebutuhan mereka. Sedangkan orang kaya tak mau terpaku pada gaji. Mereka akan berusaha mencapai target penghasilan sesuai keinginan mereka. Orang kaya menggunakan pengaruh untuk menghasilkan uang, sementara kebanyakan orang menghasilkan uang dengan kerja keras. Faktor yang kelima adalah berpikir tanpa batas. Banyak orang meyakini bahwa untuk menjadi kaya harus belajar dengan serius. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai, maka akan semakin kaya. Sehingga banyak orang mengejar pendidikan master maupun doktor. Tapi sayangnya kebanyakan dari mereka terlalu terpaku pada teori dan terlalu mementingkan gelar, sehingga lupa pada kenyataan bahwa di lapangan yang seringkali menunjukkan fenomena berbeda. Sedangkan orang yang lebih berhasil menjadi kaya, mereka berpikir kreatif dan mencari solusi dari segala permasalahan dalam kehidupan. Ini bukan berarti bahwa orang kaya tidak memandang penting pendidikan ya,
Pendidikan memang sangat penting, namun pendidikan saja tidak cukup. Orang kaya tidak menggantungkan diri hanya pada tingginya pendidikan, namun pada cara berpikir tanpa batas. Orang kaya berusaha menyederhanakan masalah yang sangat rumit, mencari cara-cara yang lebih mudah dan lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Cara berpikir kreatif adalah harta yang sangat berguna, teman-teman, dan memungkinkan seseorang melampaui batas-batas yang ada. Berbagai penemuan di dunia berhasil ditemukan karena pemikiran kreatif untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan di dunia. Selanjutnya, faktor yang keenam adalah berani mengambil resiko. Banyak orang mencari pekerjaan yang aman, bekerja di pemerintahan atau di BUMN, di startup atau di perusahaan yang lebih aman, dan menjanjikan secara jangka panjang. Mereka bekerja merintis karir dari bawah dan menerima gaji lalu menabungnya. Bekerja dengan cara ini tentu tetap bisa membuat kaya, namun memerlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa memperoleh jabatan yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih baik. Orang kaya berani mengambil resiko, bekerja tanpa jaminan penghasilan yang jelas. Mereka kerap diremehkan karena pekerjaannya yang tampak remeh atau tak menjanjikan, bahkan tidak aman dalam jangka panjang. Namun dengan berani mengambil resiko, mereka juga bisa memperoleh penghasilan jauh melebihi pegawai kantoran dalam waktu yang tepat. Bila usaha mereka gagal, mereka memiliki mental kreativitas dan kemauan untuk bangkit kembali. Mental mereka menjadi tangguh dan tahan banting. Pilihannya hanya dua, yaitu sukses atau tidak menjadi apa-apa dan tidak menjadi siapa-siapa. Bila kamu tipe orang yang mudah menyerah dan menyalahkan nasib, maka kamu bukanlah calon orang sukses. Faktor selanjutnya adalah faktor ketujuh, yaitu melakukan hal yang dicintai. Banyak orang biasa memilih bekerja keras untuk mencari uang. Mereka bahkan rela melakukan pekerjaan yang tak mereka sukai demi mendapat uang yang lebih banyak, lalu menghabiskan uang untuk membahagiakan diri sendiri. Tentu itu tidak salah karena membahagiakan diri sendiri itu juga sangat penting. Mereka selalu menunggu masa pensiun dan ingin merasakan pensiun dini untuk bisa segera menikmati hidup tanpa tekanan pekerjaan. Sedangkan orang yang berhasil memilih melakukan hal yang mereka cintai dan menyenangkan diri mereka hingga dapat menghasilkan uang. Mereka awalnya tak berfokus untuk mencari uang, namun berfokus untuk mencapai kepuasan diri hingga mereka benar-benar menjadi ahli. Dan mereka dapat memetik hasil dari apa yang mereka sukai. Mereka nggak pernah terpikir berhenti bekerja karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan dengan sepenuh hati. Faktor yang kedelapan adalah berinvestasi. Orang berhasil kaya tahu bahwa bekerja keras saja tidak cukup. Orang kaya membiarkan uang yang bekerja untuk mereka. Tentu ini bukan hal yang mudah. Membahasnya jauh lebih mudah daripada melakukannya karena membutuhkan keberanian mengambil resiko, pengetahuan yang cukup, dan tentu saja perlu kemampuan berpikir tanpa batas. Investasi bukan hanya pada saham, namun juga bisa pada properti, menyewakan barang yang dapat menghasilkan pendapatan pasif, atau berbagai ide lainnya. Dengan berinvestasi, kita dapat memperoleh keuntungan dalam waktu yang lebih cepat. Tanpa harus bekerja keras, banyak motivator dan orang yang telah berhasil mengingatkan kita untuk bekerja keras, namun malah disalahartikan dengan bekerja lebih banyak, bekerja multitasking, bekerja lembur, atau mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan. Tentu cara ini mampu menambah penghasilan, tetapi juga sekaligus merusak kesehatan tubuh kita. Kalaupun kamu melakukannya, kamu perlu membuat target hingga kapan kamu bekerja keras dengan waktu dan tubuhmu, untuk kemudian kamu lebih banyak membiarkan uang yang telah kamu kumpulkan bekerja untukmu dengan melakukan bisnis maupun investasi. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap mengubah mindset untuk menjadi orang kaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Video ini saya buat hanya untuk berbagi informasi saja. Tidak ada maksud lain yang dapat merugikan orang ataupun pihak lain. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.